Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat, jangan lupa beli otak-otak. Yang jawab salam penuh dengan semangat, semoga Allah berikan semangat dan kompak. Kompak menjawab salam dan kompak mengelola pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala man unzila 'alaihil Qur'an sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Ibu, bapak, jamaah hafizakumullah yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ketua Yayasan, saya lupa namanya. Izin Pak Dr. Miswanto ya. Ke Ustadz Azlan sebagai TKM Mbak ya, bidang pendidikan TPK ya, dan mungkin ketua masjid yang mungkin belum hadir, para asatidzah wal asatidzah, imam masjid, al-mutmainnah, bapak ibu guru, bapak ibu wali santri, santriyah, al-mutmainnah, semuanya yang hadir, dan juga rombongan kami dari Yayasan Masjid Baitul Amal Taman Marselia. Kami bersama rombongan besar Pak, kami bersama sengaja saya ambil pointer-pointer yang mungkin akan bisa membantu dan bisa menjadi fasilitator dalam program pagi hari yang sangat bagus ini, yaitu sosialisasi tentang metode Yambu'ah. Saya bersama wali kelas finishing Pak. Jadi ada di Yambu'ah itu di lembaga kami Baitul Amal ada kelas finishing, artinya kelas yang betul-betul disiapkan untuk diwisuda, bisa mendemonstrasikan hasil pembelajaran dari kelas pemula sampai kelas terakhir. Itu kami setahun kita godok di juz-juz belakangan. Ini saya membawa Ustazah Henita Pitasari SPDI, Ustazah yang baju yang jilbab kuning ya, ibu-ibu bisa dilihat beliau ini pakar untuk bagaimana mendemonstrasikan gharib, tajwid, dan lain sebagainya yang ada di dalam Yambu'ah. Saya juga membawa administrator di lembaga kami yang sangat pakar mengelola keuangan, mengelola step-step dalam pembelajaran. Itu saya bawa Ustazah Nur Laila yang pakai baju biru ya. Kemudian saya juga membawa tim ini Pak, konten kreator Pak. Jadi ini saya sampaikan juga nanti, mengelola lembaga itu tidak hanya metodologi saja, tidak hanya administrasi, tapi juga tidak kalah penting di era global, di era milenial, di mana kita akan mengelola dan membersamai generasi Z ya, atau Gen Z. Ini tidak lepas dari konten kreator. Saya bawa Pak Dimas Hidayat ya, murah senyum beliau. Saya juga membawa 3 orang santri-santriah Bapak Ibu. Ada anak-anak bertiga ini ya. Nanti bisa ke depan kita akan sedikit kasih kesempatan kepada mereka untuk mendemonstrasikan tentang sedikit dari ilmu yang ada di dalam metode Yambu'ah, terutama terkait dengan ilmu Al-Quran yang tadi disampaikan Pak Yayasan dan juga Pak Azlan, di mana kita akan selalu membersamai putra-putri kita dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Ibu bapak mohon izin sebelum saya lanjutkan, ini karena terkait dengan konten kreator tadi ya, jadi saya mohon berkenan ibu-ibu yang ada di belakang semua ke depan, geser semua di dalam area tiang ini ya, supaya nanti kontennya bagus ya, dan ini nanti akan mengangkat al-mutmainnah ya. Mau yayasannya, mau masjidnya, TPQ-nya akan terangkat Bapak Ibu ya.
Dan ini kalau sudah nanti ditayangkan, disaksikan oleh masyarakat luas, saya yakin Bapak Ibu nanti kewalahan menerima santri. Ya Pak Ketua ya. Jadi rupanya kenapa santri kita berkurang itu kadang-kadang ada something wrong yang kita lakukan tanpa terasa gitu. Salah satunya kita itu kadang-kadang dengan alasan rendah hati, alasan tawadhu, dengan alasan tidak mau pamer gitu, kadang-kadang kita menyembunyikan yang seharusnya harus disosialisasikan. Ini satu kesalahan yang fatal Pak Ketua, izin ya. Kita itu kadang-kadang tidak memahami. Sesungguhnya dalam Islam Rasulullah mengajarkan ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ustaz Nasihun ya, sahabat kami beliau. Jadi ibadah mahdoh itu ibadah yang wajib dipamerkan, wajib diviralkan. Sholat berjamaah perlu ada azan, perlu ada iqamat. Semakin bagus sound system, semakin bagus muadzin, suaranya bagus, itu semakin menarik. Apalagi diviralkan melalui konten. Misalnya ini masjid suara merdu muadzin Masjid Al Mutmainnah, viralkan Bapak Ibu, insya Allah kota infaknya bertambah Pak Ketua. Masjid ramai, kota infak bertambah. Kemudian karpetnya seperti ini, hijau indah. Kalau nggak diviralkan siapa yang tahu, kecuali hanya yang ada di dalam sini. Ya seperti itulah kurang lebih. Jadi kenapa kita perlu memviralkan ini, jangan sampai kita disalahpahami, wah berarti kita pamer, bukan ya. Jadi pamer itu ada tempatnya, ada situasinya. Pamer itu terkait dengan hati ya, riya, sum'ah, ingin dilihat orang, itu penyakit hati. Jadi jangan dikaitkan dan sosialisasi itu dengan pamer. Ya memang pamer, tapi pamer yang wajib gitu. Jadi pamer itu ada yang wajib, ada yang haram ya. Kalau niatnya untuk sombong, untuk memamerkan, wah ini kita hebat loh, kamu jelek loh, nah ini haram ya. Walladzina hum yura'una wa yamna'unal yura'una, orang yang idza qamu kusala yura'unan, dengan azan, dalam arti meskipun hukumnya sunnah secara fikih, tapi seluruh masjid di dunia ini kalau menjelang masuk sholat ada azan. Berarti ibadah mahdoh berupa sholat itu bagusnya diviralkan, disebarluaskan, ajak sebanyak-banyaknya kaum muslimin. Itu contoh. Nah, ada yang wajib seperti halnya wajibnya sholat. Apa Bapak Ibu? Wajib mengajarkan Al-Quran. Adzibu auladakum ala salati khisalin, begitu Rasulullah bersabda. Hai orang-orang tua yang punya anak, adzibu, didiklah anak-anak kalian. Adzibu auladakum, didiklah dengan tiga perkara atau tiga hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum, didiklah agar putra-putri kalian, para orang tua yang punya anak, agar mereka mencintai nabinya. Bapak Ibu, orang Melayu ini paling hebat dalam menyusun kata-kata atau semacam pantun atau puisi ya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana anak kita mau cinta Rasulullah kalau tak kenal? Anak kita lebih dikenalkan dengan Superboy, Superman, nggak kenal Rasulullah, bagaimana mau cinta? Nah seperti itu contoh ya. Yang kedua, didiklah putra-putri kita dengan bagaimana supaya mencintai zuriyah, keluarga, keturunan Rasulullah. Ini penting Bapak Ibu, karena Rasulullah ini memiliki penerus zuriyah, memiliki keturunan yang nanti termasuk di akhir zaman akan diangkat, dimunculkan namanya Imam Mahdi yang akan menyelamatkan umat manusia di akhir zaman. Itu juga zuriyah keturunan Rasulullah. Maka hati-hati hari ini kita jangan sampai tidak mencintai keturunan keluarga Rasulullah. Kalaulah ada isu-isu atau sedang ada perdebatan ranah ilmiah tentang, nah itu nggak usah ikut-ikutan, itu bukan wilayah kita ya. Kita kedepankan husnudzon, orang yang soleh, orang yang baik kita muliakan. Kalau ulama kita ikuti ilmunya, kita ikuti akhlaknya, nasihatnya. Kalau yang nggak baik, ya masa ikut yang nggak baik? Itu lah Ketua ya.
siapapun yang nggak baik nggak boleh kita ikuti. Yang ketiga Bapak Ibu, ini yang ketiga, kewajiban para orang tua adalah mengajarkan ilmu Al-Quran. Wajib Bapak Ibu, wajib. Hanya saja Rasulullah bersabda, rubba qari'in lil Quran wal Qur'anu yal'anuh. Banyak sekali orang membaca Al-Quran, karena baca Al-Quran itu pahalanya besar. Afdhalul ibadati ummati tilawatil Quran, kata Rasulullah dalam hadisnya, paling utama ibadah umatku, paling utama ini, gak ada yang lebih utama dari ibadah ini. Apa kata Rasulullah? Afdhalul ibadati ummati tilawatil Quran, paling utama ibadah dari umatku adalah baca Al-Quran. Nah, makanya orang berebut, berlomba. Sayangnya Bapak Ibu, bukan sayang, artinya Rasulullah berpesan, ini harus kita garis bawahi. Rubba qari'in lil Quran wal Qur'anu yal'anuh. Beliau mengakhiri pesannya, wal Qur'anu yal'anuh. Tetapi sayangnya Al-Quran itu bukan mendatangkan manfaat, barokah, syafaat dan yang lain-lain, bukan mendatangkan kebaikan, tetapi Al-Quran melaknatinya. Kenapa? Kata para masyayikh dalam menafsirkan atau mensyarah hadis ini, karena orang yang tidak ahli Al-Quran, belum pernah belajar Al-Quran kepada seorang ahli Al-Quran, belum punya sanad, belum punya, ya kalau sekarang mungkin sertifikat pelatihan, sudah mengajarkan Al-Quran. Ya, kenapa? Ya karena mungkin nggak ada waktu, karena mungkin gengsi, karena mungkin banyak bla bla bla, sehingga dia berani mengajarkan ilmu yang sebenarnya ia tidak memiliki keahlian dalam ilmu tersebut. Ini melaknat yang mengajar dan juga yang diajar ikut. Karena apa? Ada kesalahan di sana, tidak ada yang tahu, ada yang tidak standar, ada yang tidak bisa mengkonfirmasi. Jadi Bapak Ibu, mohon izin, saya dari pagi hari ini diminta oleh pihak yayasan dan masjid, terutama dari TPQ Pak Azlan, intinya untuk menyampaikan apa itu Yambu'a. Jadi saya awali dengan Yambu'a ini satu di antara sekian metode pembelajaran praktis ilmu Al-Quran. Sekian dari sekian banyak, satu dari sekian banyak. Guru kami Dr. Ahmad An-Nuri dari Jakarta, itu salah satu guru kami. Beliau meneliti dalam program doktoral beliau, ya apa Pak, yang S2 kan tesis, disertasi ya. Dalam disertasi Pak Dr. An-Nuri, Ki Haji An-Nuri MA, Al-Hafidh, beliau seorang hafidh, beliau mengangkat tentang metodologi Al-Quran di Indonesia. Itu ternyata beliau menemukan ada sekitar 60 metode Bapak Ibu, 60 ya. Yang sampai Batam sudah berapa ini? Ada Yambu'a, ada Iqra, Kibar, ada Qiraati, apalagi Al-Batami, apalagi At-Tanzil ya. Jadi kurang lebih kalau Batam ini masih di bawah 10 lah. Ada apa itu? Al-Ma'arif, apalagi Umi, ya sekitar anulah 10 atau belasan lah. Padahal 60 Pak Ibu ya. Di Indonesia itu ada metode 60 metode kurang lebih seperti itu. Lah ini makanya saya dari Yambu'a, meskipun saya juga tadi bilang disampaikan oleh Master of Ceremony, saya juga pengurus BMKG Bapak Ibu di Kota Batam. Saya dipercaya menjadi tim Pusdiklat. Jadi yang sampai di sini mungkin ada apa kurikulum fikih, hadis, ya tajwid yang sudah menjadi buku materi, itu tim penyusunnya salah satunya saya Bapak Ibu. Jadi kemudian nanti ada revisi apa itu tanggung jawab kami, karena kami akan melihat, menyesuaikan dan mendapatkan menerima masukan dari para pihak untuk penyempurnaan. Jadi kalau di dalam kamus BMKG
semua metode itu bagus, semua metode, Iqra, Kibar, Yambu'a, Tilawati, Usmani, semua itu bagus dan semua pasti mengajarkan kaidah tajwid atau bacaan Al-Quran yang praktis. Artinya praktis itu apa Bapak Ibu? Artinya praktis ya. Dulu tuh kan saya ini dulu belajar Al-Quran tuh dengan metode Baghdadiyah, istilahnya turutan Pak ya, turutan. Satu buku itu sudah mencakup metode-metode kiat-kiat rumus-rumus bacaan Al-Quran langsung ke juz 30. Itu satu buku. Nah sekarang untuk bisa baca Al-Quran standar itu memerlukan sampai ada yang 4 jilid, ada 6 jilid, 7 jilid, 8 jilid. Yambu'a termasuk yang 8 jilid ya. Ada pemula, ada juz 1 sampai juz 7, itu kan 8 jilid ya. Ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya saya yakin Yambu'a juga punya kelemahan dan kekurangan, tinggal nanti setelah saya sampaikan Bapak Ibulah yang menentukan mau pakai yang mana. Kami hari ini membawa Yambu'a, nanti kita akan pelan-pelan dalam waktu kurang lebih ya 45 menit lah dilanjut dengan tanya jawab. Mohon izin, mari Bapak Ibu, saya mohon izin duduk dulu. Di depan kita bisa dilihat ada tanda halang nggak Bu? Tadi karena kabelnya pendek sehingga di depan kita ini ada cover ya, cover dari metode Yambu'a. Ini kebetulan juz 1. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam metode Yambu'a ini, kalau tadi Pak Azlan minta sejarah sedikit ya bolehlah. Jadi Yambu'a itu disusun berdasarkan masukan dari banyak pihak dalam sebuah forum namanya Majelis Nuzulis Sakinah. Majelis Nuzulis Sakinah itu majelis yang diadakan di salah satu pondok pesantren Bapak Ibu, namanya Pondok Pesantren Yambu'ul Quran, Kudus, Jawa Tengah. Jadi di majelis ini kumpullah para ahli Al-Quran, dalam arti di sini para hafidul Quran, putra dan putri alumni Yambu'ul Quran itu kumpul untuk silaturahim tahunan, musyawarah, dan mengadakan bahsul masail lil Qur'aniyah, membahas tentang seputar masalah-masalah tentang Al-Quran. Kemudian di sana berkembang adanya usulan-usulan kepada pengasuh kami, yaitu Syekh Kiai Haji Muhammad Ulil Arwani dan Syekh Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani, dapat masukan agar Yambu'ul Quran juga mencetak metodologi praktis, bukan untuk menyaingi, bukan untuk ya intinya ikut mengeluarkan gitu aja. Masyarakat nanti yang mau milih mau pakai atau tidak, niat awalnya hanya untuk konsumsi pribadi internal alumni Yambu'ul Quran. Akhirnya Bapak Ibu setelah disusun menjadi 8 jilid, akhirnya sampai hari ini Yambu'ul Quran ini tidak hanya dipakai di TPQ karena di dalamnya muatannya itu termasuk lengkap terkait dengan kaidah-kaidah tajwid, gharib, dan juga ilmu tentang tahfidzul Quran. Maka akhirnya hari ini sudah ada beberapa perguruan tinggi, antara lain ZUII, UIN, UGM di Yogyakarta, itu sudah mengadopsi metode Yambu'a. Artinya ada MOU kerjasama beberapa perguruan tinggi, baik di DIY Jawa Tengah, di DKI di Jakarta ibu kota, Surabaya Jawa Timur, itu sudah mulai banyak menggunakan atau mengadopsi metode Yambu'a. Ini sekali lagi bukan Yambu'a terbaik, tetapi Bapak Ibu hanya perkembangan yang hari ini terjadi saya sampaikan, dan dalam rangka juga untuk ya meyakinkan bahwa namanya ilmu itu harus yang ilmiah itu harus bersifat universal, tidak eksklusif tapi inklusif, boleh dipakai oleh siapapun,
dan boleh dipakai dimanapun berada. Itu tentang yambu'a. Baik Bapak Ibu, kemudian siapa yang boleh mengajar yambu'a? Yang boleh mengajar yambu'a adalah orang-orang yang memiliki kemauan untuk tadi itu. Satu, menggugurkan kewajiban sebagai orang tua yang punya kewajiban mengajar ilmu Al-Quran kepada anak-anaknya. Itu satu. Yang kedua, orang-orang tua yang punya anak yang mungkin karena kesibukannya, mungkin karena ya berbagai hal nggak bisa atau terhalang menggugurkan kewajiban mengajari putra-putrinya, maka kemudian beliau ini menyerahkan kepada para ustadz yang memiliki sertifikat sudah mengikuti bimbingan mukri. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti misalnya di Marbella ini akan menerapkan metode yambu'a, maka guru-guru terutama kepala sekolahnya itu wajib hukumnya mengikuti bimbingan mukri. Wah, kalau begitu nggak jadi dong Pak Ustadz, nggak bisa sekarang dong. Bisa karena saya mendapatkan mandat di LMZ Bapak Ibu. Jadi kalau yambu'a itu organisasinya namanya LMZ, Lajnah Muraqabah Yambu'a. Di Kota Batam, LMZ ini ketuanya Kiai Mukhlisin Al-Hafidh, beliau ada di muka kuning. Nah, di LMZ Kota Batam saya koordinator Pusdiklat. Jadi yang bertanggung jawab mengadakan diklat-diklat, bimbingan-bimbingan itu saya koordinator. Maka kalau saya duduk di sini ini tidak salah ya, karena koordinator Pusdiklat di LMZ Kota Batam. Namun saya juga berkoordinasi karena ini Batam Kota. Saya kemarin sudah sowan silaturahim ke koordinator LMZ Kecamatan Batam Kota, Ustadz Suryadi di Baitul Makmur sebelah dekat situ ya. Dan beliau rencananya mau hadir pagi hari ini kalau sempat, kalau enggak yang jelas kita sudah berkoordinasi. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya siapa saja yang boleh mengajar Al-Quran? Siapapun yang memiliki kemampuan atau sudah standar bacaannya, tidak harus hafid, tidak harus ya. Apabila ada orang yang hafidul Quran, hafal Al-Quran, itu lebih bagus lagi. Karena orang yang hafal Al-Quran Bapak Ibu, itulah orang yang memiliki sanad Al-Quran. Jadi orang yang pernah ngaji tahfidz 30 juz kepada seorang kiai yang hafidul Quran, dia memiliki sanad. Nah, adapun kalau yang bersangkutan ingin ikut mengajar, ya sangat dibolehkan, sangat dibolehkan. Kenapa harus mengikuti bimbingan mukri? Di dalam bimbingan mukri ini nanti akan